Halo Sobat Pikas, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua sehat selalu dan jaga ketat prokesnya ya. Masih sama gua Ingga Putra dan kebetulan di syuting kita kali ini juga sudah menggunakan standar prokes. Nah, seperti biasa sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, gua akan membacakan satu topik dari industri.co.id. Nadiem ungkap Indonesia sedang menghadapi tantangan global megatrends. Di sini dikasih tahu bahwa pemimpin harus mampu memberikan arah dan inspirasi yang diperlukan dalam melaksanakan visi, misi, organisasi, dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Para pemimpin strategis harus mampu mengantisipasi perubahan di lingkungan eksternal organisasi dan dapat mempengaruhi kinerja organisasinya dengan baik. Di satu sisi, pemimpin juga harus mampu bersaing dan membangun kompetensi, mengevaluasi, implementasi, dan membuat penyesuaian secara strategis. Dan menjadi komunikator yang baik, yang efektif, serta membangun tim kerja yang efektif, efisien, dan memotivasi agar mampu menentukan tujuan prioritas yang tepat. Keren ya? Menarik nih. Di sebelah gue, kebetulan gue udah kedatangan Coach Roni. Coach Roni Francis. Coach Roni Francis ini, gue bacain sedikit ya. Coach Roni Francis ini adalah founder RI Consulting, CEO PT Cipta Sukses Insani. Beliau juga penulis buku yang namanya Sukses dengan Coaching. Satu lagi ini menarik nih, ini nanti akan kita bahas. Beliau adalah grafolog, membaca tanda tangan. Lalu beliau juga hipnoterapi dan juga energy healing practitioner. Halo Coach. Halo, apa kabar Bro Ingga? Alhamdulillah baik. Iya. Gimana Coach? Coba kita kenalan dulu sama. Oke, kita brofis dulu. Oke. Biar lebih ikrip nih, mungkin penonton kita ada yang belum tahu atau ada yang udah tahu, mungkin biar bisa lebih tahu lagi. Coba Coach kenalin dulu dirinya Coach. Oke, perkenalkan nama saya Sobat Pinvest. Nama saya adalah Roni Francis. Saya adalah seorang business coach dan saya juga mempunyai banyak sekali mungkin yang di luar daripada business coach seperti tadi yang sudah disebutkan sama Bro Ingga. Saya seorang hipnoterapis, saya seorang grafolog, dan saya sebenarnya juga ada satu yang belum dibaca. Apa tuh? Sebagai seorang Ancient Chinese Metaphysics Practitioner. Wih, Iya, keren. seperti itu. Oke Coach, dari tadi yang berita gue kasih tahu dari Mas Menteri Nadiem itu menurut tanggapan lu gimana Coach? Nah kalau misalnya saya lihat dari yang tadi pembacaan dari berita, bahwa yang dikatakan oleh Pak Nadiem itu sangat betul sekali. Tetapi ada satu yang saya mau highlight di sini, bahwa tadi Pak Nadiem berbicara tentang namanya strategi, betul ya? Bahwa kalau misalnya di dalam zaman sekarang ini kita butuh strategi bagaimana caranya kita untuk membentuk tim kerja seperti yang sudah disampaikan. Akan tetapi begini, di dalam yang namanya strategi pasti butuh yang namanya eksekusi, betul? Betul. Nah, banyak sekali yang kita lihat di dalam research dan jurnal di luar negeri bahwa apapun yang sudah direncanakan di dalam namanya strategi sering sekali tidak terlaksana. Ibaratnya artinya apa? Eksekusinya itu sangat-sangat minim. Jadi sebenarnya yang harus dipelajari juga bukan hanya dengan strategi saja dari Pak Nadiem. Saya akan menambahkan bahwa kita harus belajar tentang eksekusi dari strategi itu sendiri, Bro Imbang. Lalu ini kurang lebih tema kita, topik kita lagi enak nih ya. Ini mirip-mirip sama judul skripsi gue. Kalau judul skripsi gue itu kita ngomongin lebih ke pengaruh gaya komunikasi pimpinan terhadap kinerja karyawan. Wow. Nah kalau di sini kali ini kita lebih ngomongin topik tentang leadership dalam sebuah organisasi. Iya. Nah, apakah ada masih hubungannya dengan komunikasi seperti skripsinya Bro Ingga? Kurang lebih ada sih. Ada ya, tadi juga sudah disampaikan ada hubungan dengan seorang komunikator yang handal. Yes, harus menjadi komunikator yang handal. Nah, kalau gue pengen tanya nih, kira-kira kalau implementasinya di satu perusahaan itu gimana? Barangkali nih ya penonton kita kan ada juga yang dia mungkin dia leader, atau dia sebagai pemimpin divisi departemen gitu kan. Betul. Menurut Coach Roni gimana? Nah, untuk sebagai seorang komunikator itu kita juga harus bisa melihat apakah dia sebenarnya adalah seorang true leader atau cuma sebagai seorang leader saja yang seakan-akan dalam tanda kutip leader. Artinya apa di sini? Apa perbedaan true leader dengan tanda kutip itu leader? Yang pertama, kalau misalnya kita ngelihat itu adalah yang
istilahnya dalam tanda kutip adalah dia menjadi seorang leader seolah-olah karena dia diberikan suatu jabatan tertentu. Sehingga dia mempunyai suatu tim yang harus dibina, yang harus dikelola. Sehingga dia bisa merasa, oh saya adalah seorang leader. Tetapi seorang leader sesungguhnya, yang kita bilang adalah true leader, adalah seseorang yang mampu mengelola tim, istilahnya mempunyai suatu tim sendiri yang mau bekerja sama tanpa dia harus ditunjuk sebagai seorang leader atau pemimpinnya ataupun jabatan tertentu. Mungkin Bro Ingga pernah tahu misalnya kayak gini. Kita misalkan ada simulasi gitu ya di dalam kelas ya. Kalau misalnya saya lakukan workshop tuh ada simulasi dalam kelas. Itu bisa kelihatan di dalam namanya suatu diskusi. Ada biasanya orang-orang yang secara natural akan memimpin, betul nggak? Tetapi ada juga orang yang ibaratnya apa? Menahan diri, dia menjadi kayak seorang anggota, padahal jabatan dia juga termasuk yang tinggi. Nah, hal tersebut yang sebenarnya kita harus ketahui juga. Apakah pertama Anda merupakan seorang true leader atau Anda leader dalam tanda kutip. Hal ini bukan berarti kita akan mengecilkan seseorang di dalam, oh saya merasa saya belum terlalu menjadi seorang true leader. Tetapi di sini kita harus berkaca. Oke, saya belum menjadi seorang true leader. Jadi, langkah-langkah apa? Nah, ingat ya selalu ya. Pertanyaan yang benar akan memicu kepada jawaban yang benar. Jadi jangan berkata, waduh, saya belum menjadi seorang true leader. Apakah saya berarti saya tidak berbakat? Wah, itu akan salah jawabannya. Bisa jadi. Nah, namanya leader sejati belum tentu harus dari bakat. Tetapi bagaimana cara kita bisa merespon. Setuju, Bro Ingga? Setuju. Nah, kalau sebagai seorang komunikator nih, saya juga penasaran nih sama istilahnya skripsinya dari Bro Ingga nih. So, komunikator ya. Nah, seorang leader itu sebenarnya saya pengen tahu nih kalau di dalam skripsinya hasilnya seperti apa ya. Apakah dia seorang komunikator yang ulung? Artinya komunikator ulung ini yang kadang-kadang di dalam persepsi orang adalah dia jago banget untuk ngomong. Jago atau dia terlalu banyak ngomong. Jadi istilahnya di dalam satu kelas atau di dalam satu tim dia ibaratnya ketemu sama orang ngobrol, ya kan? Atau dia setiap kali dia memberikan suatu arahan. Jadi istilahnya ngomong terus gitu kan. Atau yang komunikator gini, dia cukup ngomong sedikit tapi orang lain sudah ngerti. Nah, seperti apa tuh kalau misalnya di dalam skripsinya supaya saya bisa tahu juga nih. Kalau di skripsi gue itu sih gue lebih membahas ke arah gimana pengaruhnya. Apakah leader ini yang yang galak banget atau misalkan yang soft banget atau misalkan yang berkarisma gitu. Terus pengaruhnya tuh apa gitu sama kinerja. Ada yang karyawannya, kan gue juga melakukan itu secara kuantitatif ya. Jadi gue melakukan research. Jadi kayak gue ngasih kuesioner ke mereka gitu kan. Terus mereka kasih feedback. Ada aja. Jadi mereka tuh punya 3 leader pada saat itu. Ada 3 atasan. Nah 3 atasan itu beda-beda tuh. Yang satu anaknya asik, orangnya asik. Yang satu galak gaul banget ya yang pertama ya. Nah di situ hasil dari si kuesioner gue itu mengatakan bahwa leader ini nih yang paling asik nih, yang paling enak gitu. Oh, gue kayaknya enak nih kalau di ini nama dia di user dia tuh gue enak banget. Iya, tapi apakah dengan user yang asik ini bisa pengaruh terhadap kesuksesan? Oh, anak buahnya ternyata jadi pada suka semua. Kinerjanya jadi bagus. Kinerja jadi bagus semua. Tapi tahu nggak ada satu research lagi yang lain yang mengatakan seperti ini. Kalau misalnya seorang leader itu harus bisa menunjukkan namanya wibawanya. Karena leader itu harus bisa kelihatan galaknya, ya kan? Jadi ketika dia berhasil membentuk orang dengan galaknya dia, akhirnya orang tersebut bisa jadi. Nah, kira-kira kalau secara persentase ada nggak sih dari Bro Ingga istilahnya dapetin, kalau yang asik ini persentase keberhasilan ternyata sekian. Kalau yang dari orang yang galak tadi otoritatif istilahnya, dia persentase lebih menurun, tapi cuma perbedaannya sangat signifikan sekali atau sangat kecil sekali. Ada nggak? Gua tuh dulu, itu gue rada lupa sih, gue skripsi kan udah lama banget. Udah lama banget kayaknya. Ya nggak usah disebut berapa lamanya ya. Ntar ketawa dong gue berapa. Oke. Tapi ada pengaruh kan ya? Ada pengaruh. Nah, biasa rata-rata orang-orang yang dengan leadernya yang asik tuh dalam tanda kutip ya, yang gaul. Nah, tapi ini harus jadi ada batasan sendiri nih. Ya, kalau misalnya dia terlalu gaul, bayangin nih coba ya Bro Ingga ya. Kalau saya, misalkan saya contohnya seolah-olah saya jadi atasannya Bro Ingga deh, ya kan? Terus saya istilahnya saya gaul banget. Tiba-tiba Bro Ingga melakukan satu kesalahan. Kadang-kadang kan suka nggak enakan, betul nggak sih? Kita teman main istilahnya kan. Terus kita udah kayak sahabatan banget gitu. Nah, di dalam memberikan suatu kritis atau kritikan gitu kan ya. Kira-kira apakah itu menjadi seorang leadernya jadi bagus lagi kualitasnya di sana? Menurut gua? Iya. Iya, bisa jadi iya. Kalau gue ya.
Bisa jadi ya kalau misal pas waktu dia ngomong, tapi ada juga bilang, udahlah Pak, udah biasa aja, santai aja Pak. Jadi kadang-kadang orang tuh pas waktu lagi ketika kita tidak memberikan suatu jarak ya, kadang-kadang orang langsung merasa, ya udahlah ini sama leader ini mah gampang lah, asik aja. Cengli jadi, aja gitu. Cengli aja gitu kan. Yang berakibat apa? Terhadap kinerjanya dia. Jadi orang tersebut malah ujungnya bisa menjadi loh suatu toksik di dalam timnya dia. Oh gitu. Iya, nah makanya sebenarnya yang dilakukan sama Bro Ingga itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang benar ya. Jadi leader yang menarik itu adalah leader yang asik. Ya, leader yang asik tapi juga bisa mempunyai batasan. Ya, ada wibawanya kan? Biar. Nah, jadi di saat di dalam pekerjaan dia bisa menempatkan diri. Intinya adalah penempatan. Ya, di dalam seorang leader dia harus bisa mempunyai namanya pertama, mempunyai namanya strategi yang mantap. Kedua, dia mempunyai eksekusi yang handal. Di dalam namanya eksekusi, dia harus bisa nge-push. Yes. Ya namanya eksekusi, kalau orang tidak di-push. Coba bayangin ya. Oke, Bro Ingga, tolong selesaikan project ini. Oke, siap. Tapi besok-besok saya nggak berani ngomonginnya lagi. Iya. Kira-kira jadi nggak itu? Namanya eksekusi, nggak bakal jalan, betul kan ya? Padahal kita udah planning. Kalau dikerjain sama Bro Ingga, nih selesai nih projectnya. Pasti akan jadinya bagus gitu kan. Tapi ternyata nggak dikerjain. Dan kita mempunyai suatu masalah. Apalagi di Indonesia ini. Nah, sorry to say nih Bro Ingga. Di Indonesia, dengan budaya-budaya timur, kita itu sering kayak gimana sih? Merasa tidak enak, betul ya? Nggak enak hati ya. Nggak enak hati. Kalau kita terlalu kasar nanti dibilang melanggar hukum HAM, kata. Itu kan yang kita jaga kadang-kadang. Apalagi kalau misalkan contoh, kita nih sebagai orang sukses, misalkan Bro Ingga sebagai orang sukses, pasti punya anak buahnya yang berbeda usia. Nah, dia udah senior. Kira-kira enak kan negornya? Pak, nggak boleh gitu, Pak. Kan ini harusnya yang benar. Kan dia merasa, aduh ini siapa ya ngeguruin saya gitu, kan nggak enak. Jadi kita mesti memulai caranya bagaimana yang halus. Makanya tadi di dalam skripsinya dibilang bagus banget. Sebagai seorang komunikator untuk leader ini pengaruh nggak? Oh ya pengaruh. Dan ini sebenarnya bisa kita bawa, kita bisa ngecek ya. Dia apakah seorang komunikator yang handal apa bukan? Ya, kita bisa melihat dari berbagai banyak sudut. Jadi ada banyak ilmu nih sebenarnya Bro Ingga untuk melihat dia seorang komunikator atau tidak. Ya, yang paling gampang, yang paling bisa kelihatan adalah ya kita merasakan aja ketika kita lagi berbicara, apakah orang tersebut oke, saya merasakan aura-aura sebagai seorang komunikator. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa membaca lagi, bisa dari wajah nih misalnya. Wah, dia seorang komunikator nih, kelihatan nih dari mukanya. Dia, tapi orangnya keras nih, bisa kelihatan dari sana. Itu dari muka bisa kelihatan. Yang ketiga, bisa dari mana lagi? Pemilihan kata kadang-kadang. Pemilihan kata-kata. Seorang leader yang baik, dia nggak perlu berbicara panjang lebar, tapi ujung-ujungnya pernah nggak ngerasa seperti ini? Dia udah ngomong panjang nih, tapi kita nggak dapat juga. Intinya apa ya yang mau disampaikan, betul nggak? Nggak dapat gregetnya gitu. Nggak dapat gregetnya. Terus kadang-kadang kita juga nggak ngerti. Jadi intinya apa ya? Setelah 30 menit, saya nggak dapat loh intinya. Nah, jadi tapi ada juga yang berbicara paling cuma 5 menit, tapi kita udah ngerti. Oke, jadi poin yang disampaikan adalah A, B, C, D, dan kita tahu apa langkah selanjutnya. Nah, itu juga kita bisa lihat dari pemilihan kata-katanya. Auranya juga kita bisa melihat. Nah, yang menarik juga tadi dibaca dari grafolog tuh tadi. Sebenarnya dari tulisan tangan sebenarnya Bro Ingga. Kebaca juga. Kebaca tulisan tangan. Oh, dia seorang komunikator atau tidak? Atau jangan-jangan, wah, ini orang dalam tanda kutip nih, wah sedikit licik nih. Wah, bahaya. Itu bisa kelihatan. Dan ilmu-ilmu ini sebenarnya bagi para business owner juga harus banyak-banyak sekali untuk belajar. Ya. Penting sih ya. Penting. Coba bayangin deh ya. Di dalam lingkungan manapun, banyak orang nggak sih yang bakal menipu? Mungkin aja ada yang menipu kita. Dan kita harus waspada, betul nggak? Betul. Karena ada di sekeliling kita nggak pernah tahu. Tapi dengan kita mempunyai banyak ilmu, minimal kita akan menjadi seorang yang waspada. Ya, pastinya juga sebagai seorang manusia, nggak mungkin 100% perfect, kita bisa menghindar 100%. Tetapi bagaimana cara kita bersikap, bagaimana alarm kita bisa tiba-tiba langsung naik gitu kan. Nah, kita harus bisa mempunyai banyak wawasan gitu. Dan sebagai seorang komunikator, jadi tadi sudah saya sampaikan adalah tidak perlu bisa menjadi seorang yang banyak ngomong istilahnya. Banyak berbicara dari A sampai Z, sampai kalau dia udah berbicara bisa sampai 1 jam nggak bisa berhenti, nggak ada titik komanya, berarti dia seorang komunikator. Belum tentu. Tapi seorang komunikator adalah seseorang yang bisa berbicara dan kita bisa menangkap intinya. Nah, balik lagi filosofi di dalam namanya komunikasi.
ya kan? Ada sender, ada Ada receiver, ya kan? Jadi ketika dia berbicara, dia menyampaikan, ada orang yang menerima dan dia mengerti, paham apa yang disampaikan. Baru orang tersebut disampaikan adalah seorang komunikator yang handal, begitu. Tapi menarik sih, tapi kalau ngomongin gaya komunikasi yang asik gitu ya, ternyata ada batasan. Jadi ada cerita lucu. Gue dulu juga pernah punya temen ya, kita main bareng nih ceritanya nih. Bukan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi lah, ini ceritanya gue nih. Oke. Gue punya temen satu departemen gitu. Turns out tiba-tiba dia di appoint dan dia di apa sih namanya kalau misalkan atasan gue yang sebelumnya merekomendasikan dia jadi subten kita gitu kan ceritanya. Ditunjuklah nih orang jadi subten gitu loh. Nah, entah gimana mungkin tuh yang ngomongin batasan itu tadi. Tiba-tiba dia jadi berubah tuh. Dia sempat ketemu sama HRD atau apa gitu kan. Tiba-tiba dia berubah jadi orang yang beda gitu kan. Bercanda masih bercanda, cuman ada batasannya. Jaga jarak. Nah, itu mungkin. Itu dia. Itu juga bukan cuma prokes ya, ini jaga jarak komunikasi. Beneran jaga jarak. Jadi kayak kita bercandanya, nongkrong ya kita juga jadi beda gitu loh. Iya, itu juga ngaruh juga. Itu juga ngaruh. Jadi kadang-kadang, nah itu bisa menjadi adalah seorang leader dalam tanda kutip. Karena tiba-tiba dia diberikan suatu jabatan, ditunjuk dengan tanggung jawab tertentu, dia merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga apa yang terjadi di dalam karakter dia, di dalam kebiasaan dia, ternyata berubah. Ada berubah kebiasaannya. Jadi kayak gimana? Yang dulunya, wah nih orang mah, kalau kita istilahnya, kalau kita bercanda sampai kelewat batas pun dia juga santai-santai aja. Tapi kok sekarang kok, weh hati-hati nih. Atau dibilang hati-hati pekerjaan ya. Wah, besok masih mau di sini atau enggak? Nah itu bisa kadang itu kita bilang adalah seorang leader yang adalah dalam tanda kutip leader. Ada juga yang mengatakan bahwa orang leader-leader seperti itu dibilang adalah toxic leader. Toxic leader yang beracun katanya. Jadi berpengaruh nggak? Berpengaruh sekali. Bayangin coba, teman-teman nih, coba nih, dia Bro Ingga ya, ditunjukkan dia kan jadi seorang leadernya ya kan. Mau nggak mau dia jadi atasan ya. Walaupun ya mungkin beda-beda dikit lah ya. Nah, tapi kita nggak merasa happy dengan dia. Kira-kira kita ngejalanin sepenuh hati nggak? Enggak juga sih. Nggak bakal sepenuh hati. Ya kalau misalnya sampai diminta dipus-pus kita ngerjain nggak? Ngerjain. Cuman tapi nggak pakai hati. Sebatasnya sebenarnya kita bisa bikin lebih bagus loh. Tapi ini yang diminta, ya udahlah, dia orangnya gitu juga, ya udah sebatas yang diminta aja, udah selesai. Nanti kalau misalnya seandainya, apalagi nih hati-hati nih, seorang toxic leader, ada juga yang suka yang begini nih, anak buahnya yang ternyata jago banget, ya hasil kerjaannya keren. Ternyata setelah dia ditanya sama atasannya lagi, dibilang hasil kerja siapa? Hasil kerja dia katanya. Wah, ngambil dari jeripaya orang, diambil jadi diakuin, jadi hasil kerjanya dia. Nah itu juga harus hati-hati. Itu bisa terjadi karena apa? Dia bukan seorang sih kalau kayak gitu. Tapi itu terjadi, itu adalah toxic leader ya. Jadi kita juga harus berkaca. Apakah kita pernah melakukan seperti itu juga? Dan ternyata itu ada nggak obatnya? Ada. Yuk, pertama kali obatnya itu apa sih? Sadar. Ya sadar dulu pertama. Gitu. Kadang-kadang orang nggak bisa dibenerin itu kenapa sih? Karena dia nggak sadar. Masa sih gua kayak begitu? Ada orang mungkin ya sampai mesti ada orang dekat yang bilang, bro, lu orangnya kayak gini. Tapi kalau yang dengerin yang ngomong sama dia tuh orang yang ternyata berpengaruh, dia bilang, oh iya ya pak, oke saya akan perbaiki. Tapi kalau misalnya dari temennya, apalagi kalau misalnya dari bawahannya yang dibilang terlalu asik banget tadi nggak ada batasan, udahlah bro, udah sama-sama lah kita. Nah itu yang saya bilang harus punya batasan. Tapi kita harus mengerti juga gimana cara kita menempatkan diri. Tidak perlu kita dengan menjaga, sekarang saya atasan kamu loh. Nggak perlu juga kayak gitu. Seorang leader itu dia akan diakuin, yang the true leader dia akan diakuin. Oke, kita semua punya kelebihan masing-masing. Tapi kita bisa merasakan ya siapa yang bisa memandu kita semua. Nah itu adalah the true leader. Dari gimana gaya komunikasi? Nah sekarang saya tanya sama Bro Ingga. Orang the true leader, kadang-kadang orang yang paling banyak ngomong nggak? Kalau kita merasakannya. Iya. Paling banyak ngomong? Coba. Di gua enggak sih kayaknya. Enggak, betul. Itu yang benar. The true leader biasanya tidak banyak ngomong. Yang banyak ngomong biasanya bukan leader. Biasanya dalam tanda kutip, ya, leadernya ditunjuk. Nah, biasanya dimanfaatkan untuk apa? Untuk ke atasan, ya. Dia berbicara hal-hal yang baik supaya dia ditunjuk dapat leader secara jabatan. Padahal yang the leader sesungguhnya adalah orang-orang yang sebenarnya bukan berbicara panjang, tapi berbicara pendek dan orang mengerti, ya kan? Bro Ingga misalkan. Ya Bro Ingga, kalau misalkan mau mengerjakan suatu project, harus ngerjain A, B, C, D, D, atau saya harus ngomong dulu pakai flowery words. Bahasa-bahasa yang berbunga-bunga. Istilahnya seperti apa? Bro Ingga, kan kita harus mau menjadi seperti orang-orang yang istilah bakal sukses, ya kan?
maksud lu apa suksesnya? Semua juga pengen sukses. Ngomong aja lu butuhnya apa gitu loh. Ya kan? Nggak usah kata-kata yang gitu akhirnya kehilangan maknanya. Nah, seorang komunikator itu mengerti intisari dari apa yang mau disampaikan. Jadi balik lagi, seorang komunikator dia mengerti inti pesannya. Ada sender, ada receiver. Jadi tugas utama seorang komunikator yang handal adalah bisa menyampaikan inti pesannya dan bisa dipahami di situ. Keren. Iya. Tapi kalau menurut lu, Coach, Yes. seorang leader itu emang perlu coaching ya? Nah, menarik tuh pertanyaannya ya. Orang sering merasa Kadang begini. kan orang gengsi ya. Betul. Karena gini loh, gue dulu pernah kerja di satu perusahaan. Gue punya leader, tapi leader itu menurut gue dia tidak memiliki kapasitas as a leader. Nggak tahu ya. Dalam tanda kutip leader. Iya, dalam hati gue aja gitu ya. Karena dalam pengambilan keputusannya dia kadang-kadang gue juga kok gini ya gitu. Maksud gue kayak apa lu perlu nggak sih? Maksudnya perlu nggak sih seorang leader itu mendapatkan coaching gitu? Pertanyaannya begini, sebelum saya menjawab, saya akan menjawab sesuai dengan arahan seperti coach juga. Ini gini, apakah kita sebagai seorang manusia mempunyai mata? Punya mata. Tapi mata kita bisa melihat sampai seberapa jauh? Kita cuma bisa melihat di arah mana saja. Bisa melihat di arah depan, kiri, kanan, dan terbatas. Betul? Sedangkan bagian di belakang kita bisa melihat tidak? Nggak bisa ngelihat. Jadi artinya sebagai seorang manusia kita mempunyai namanya keterbatasan. Kita mempunyai adalah titik yang tidak bisa kita lihat, yang disebut dengan namanya blind spot. Yes. Ya kan? Kita bisa melihat orang lain, kekurangan orang lain dengan sangat-sangat mudah. Ya kan? Kita bisa bilang seperti apa? Ada peribahasa yang berkata apa? Kita bisa melihat semut di ujung, tapi kita tidak bisa melihat gajah depan mata. Gajah depan mata kita nggak bisa lihat. Kadang-kadang diri kita nggak bisa lihat kekurangan kita tuh apa sih, sampai orang bilang lu kurangnya ini loh gitu loh. Nah tapi kalau kita ngelihat kekurangan orang lain tuh gampang banget. Contoh paling gampang Bro Ingga, waktu kita misalkan kita lagi nonton sepak bola, sering kan kita kayak gimana sih sebagai seorang kritikus, aduh payah nih gimana payah sih, aduh gocek dikit gitu aja. Kayak gitu itu lambung tembak ya kan. Iya. Pas waktu kita lagi main kita juga bingung, lu tahu sendiri waktu lagi main kita nggak bisa fokus gitu. Iya. Nah ya kadang-kadang gitu, menjadi seorang kritikus jauh lebih gampang. Nah pentingnya sebagai seorang coach ini saya harus menjelaskan juga. Kadang-kadang seorang leader tuh berasa seperti apa sih, dia udah di atas, betul nggak? Yes. Karena dia udah berada di atas, dia selalu merasa apa? Bahwa orang lain nggak bisa lagi mungkin, atau dia yang perlu mengarahkan orang lain. Sedangkan yang namanya coach yang di dalam bayangan orang adalah seperti pelatih di sepak bola. Jadi dia memberikan arahan, kamu harus begini, kamu harus begitu gitu. Apakah seorang coach itu harus bisa sesuai dengan dia? Apakah dia harus mencari seorang coach yang juga seorang leader? Belum tentu juga. Jadi seorang coach itu adalah seorang yang melatih. Melatih itu artinya apa sih? Membantu sebenarnya. Membantu. Bro Ingga, saya tahu tuh di bagian belakang, coba dilihat ada apa di belakang. Baru nengok dia ke belakang. Oh iya ya, ada kurang ini, ya kan? Coba dengan kemampuan dari Bro Ingga, dengan ada halangan seperti itu, apa yang harus dilakukan? Oh, saya harus melakukan seperti ini. Sehingga saya membantu membukakan namanya wawasan, betul nggak? Betul. Nah, itulah yang diperlukan sama seorang leader. Nah, kekurangan, makin kita naik jenjang karirnya Egonya juga makin tinggi, kita makin sulit dibilangin, betul nggak? Iya. Dan satu lagi kekurangan, makin kita tinggi apa? Kekurangan teman, betul nggak? Iya. Kita kekurangan teman buat diajak diskusi. Kadang-kadang gengsi, betul nggak? Tadi kan ego udah tinggi kan? Iya. Waduh, mau nanya lagi kayak anak buah udah jago, kita nanya nggak enak, gengsi gitu. Ya kan? Tapi kalau sebagai seorang coach kan dia nggak kan? Coach ini gimana sih? Kan beda, ya kan? Apalagi dengan bayaran, gue bayar loh, gitu kan? Tapi butuh nggak? Butuh dong. Karena kenapa? Sepintar-pintarnya orang pasti ada kekurangannya. Ya kan, makanya ada juga peribahasa mengatakan apa? Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Catat tuh guys. Nah, makanya peran sebagai seorang coach ini bukan sebenarnya coach yang bagus itu adalah coachnya selalu ngasih tahu gitu loh. Oh, dikasih tahu gini. Oh, seakan-akan coachnya itu harus paling pintar. Tidak. Tapi seorang coach yang baik adalah seorang coach yang bisa memandu, seorang coach yang bisa membina, sehingga setelah di coach orang tersebut bisa berpikir sendiri. Sehingga dia bisa menjadi orang yang jauh lebih baik, lebih pintar gitu loh. Seorang coach itu tidak harus mempunyai pengalaman yang jauh lebih banyak daripada orang yang di coaching gitu loh. Nah ini adalah pemahaman yang keliru yang tadi Bro Ingga sampaikan, itu betul banget. Jadi seorang leader butuh nggak itu sebagai seorang coach untuk di dalam pekerjaan? Sangat-sangat butuh. Ya kan, apalagi dengan bahwa dia makin tinggi levelnya, makin sedikit orang yang bisa diajak diskusi, makin orang yang nggak bisa paham apa yang di dalam pikirannya dia butuh orang yang bisa istilahnya membuka benang kusut yang ada di dalam pikirannya. Sehingga ketika udah benangnya diurai, dia bisa tahu lagi,
Oke, terima kasih coach. Saya udah tahu nih. Saya tahu akhirnya ternyata masalah saya di situ loh. Oke, saya tahu harus bergeraknya kemana. Kadang-kadang coachnya juga nggak diam-diam doang aja. Oke, apalagi yang kira-kira yang dialami, apalagi kira-kira yang menjadi halangan atau tantangan. Oh, seperti ini. Akhirnya dia kebuka. Oke, kok saya nggak mikir ya itu kemarin ya. Oke, sekarang coachnya cuma tinggal bilang, kira-kira dengan Anda tahu seperti ini, dengan Anda tahu tantangan seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Oke coach, kalau seperti ini dengan pengalaman saya akan melakukan ini. Bagus. Kalau Anda sudah tahu melakukan seperti itu, bagaimana bila ternyata hasilnya berkebalikan dengan apa yang diharapkan? Oke coach, saya akan melakukan seperti ini. Nah, sehingga terjadi namanya interaksi. Itulah peran dari seorang coach. Jadi intim dan mesra sekali ya dengan coachnya ya. Ya itu seperti itu. Keren. Gue dengerin masih yang kayak, oh iya juga ya gitu. Iya, tapi itu memang pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Bahkan ya, kalau dari klien-klien saya, business owner ya, itu kan bilang, coach, gini coach, coach pernah nggak di dalam bisnis ini? Pertanyaannya, kenapa saya harus di dalam bisnis itu? Ya kan, misalkan contoh, di dalam bisnis minuman ya, kan sekarang lagi rame minuman ya. Oke, bisnis minuman. Coach pernah nggak bisnis minuman? Nggak pernah. Apakah mau mencari coach yang dalam bidang minuman? Nggak harus. Coba bayangin ya Bro Ingga ya, seandainya Bro Ingga nih sebagai seorang coach, udah pernah malang melintang di dalam dunia minuman, ketemu klien yang usaha minuman, di dalam kepalanya ketika orang tersebut lagi cerita, apa yang ada di dalam isi kepalanya Bro Ingga? Oh dia kan harusnya begini, betul nggak sih? Ya kan, udah kebayang, wah solusinya begini, udah kayak gimana, menahan kesabaran untuk nggak ngomong itu kan makin susah, betul nggak? Iya. Nah inilah peran sebagai seorang coach, dia harus bisa menahan diri, sabar. Sebenarnya udah tahu jawabannya, tapi sabar, nggak perlu itu keluar dari mulut kita sebagai seorang coach. Justru kita harus membantu dia untuk bisa berpikir, ya kan? Oke, di dalam level ini, di dalam kamu lagi jualan seperti ini, apa kira-kira hambatannya? Apa yang selama ini Anda sudah bisa lakukan dan berhasil? Nah, itu yang selalu hal yang selalu kita tanya, gitu loh. Sehingga orang bisa kebuka. Oke, orang itu perlunya apa sih? Dia perlu tahu titik masalah dia di mana. Dia perlu tahu tujuan dia di mana. Dan dia perlu tahu solusi perkiraannya apa saja. Sehingga dia bisa membantu untuk memutuskan apa yang menjadi permasalahannya dia. Itu loh peran dari seorang coach. Makanya satu hal di sini Bro Ingga sebenarnya harus juga ditanyakan nih ya. Apa tuh? Jadi kalau misalnya seorang coach itu bisa siapa aja nggak sih? Nah iya tuh. Nah, kan orang saling apakah seorang coach itu harus punya label? Wah, dia harus label panjang titelnya atau dia harus lulusan dari apa? Tidak sebenarnya. Seorang coach yang baik adalah seorang coach yang benar-benar yang istilahnya care dengan Anda, ya. Seorang care. Yang kedua, seorang coach yang mampu memberikan pertanyaan yang baik. Ya kan? Kalau dia memberikan pertanyaan, bukan pertanyaan, malah pernyataan, kamu harus begini. Atau malah yang lebih parah lagi, kamu harus tutup bisnisnya. Waduh, itu udah parah banget kan ya. Nah, jadi seorang coach itu harus mampu yang care, memberikan pertanyaan yang baik. Ya, pertanyaan bukan pernyataan, pertanyaan yang baik. Yang ketiga, seorang coach tersebut adalah mampu bersikap secara objektif. Yang keempat, mempunyai chemistry yang baik. Gitu, karena kan kita harus intim. Bayangin coba ya Bro Ingga ya. Saya udah ketemu Bro Ingga, misalkan baru atau udah lama. Tapi enak nggak sih ditanya-tanyain sama orang yang kesannya kita ketemuan aja kayaknya udah malas banget gitu loh. Kan pasti nggak nyaman juga, betul nggak sih? Ya kan, apalagi namanya coach udah dibayar, ditanyain, terus kita merasa yang nggak seneng gitu kan. Nah, cek lagi yuk. Yang paling utama adalah chemistry. Yes. Maka setiap kali saya di dalam namanya pra-coaching, saya akan mengecek chemistry. Ya kan, kita jangan selalu berbicara hal yang manis-manis. Ya kan, kita harus berbicara hal yang pahit juga di awal. Bagaimana seandainya diberikan tugas dan tidak mau mengerjakan? Nah, seorang coach harus bisa tegas. Oke, kalau misalnya dia tidak bisa mengerjakan, maka kita akan putus. Gitu. Coba bayangin ya, ini kan bersikap namanya komitmen, betul nggak? Yes. Sama pasangan aja deh Bro Ingga, punya pasangan dong. Iya, harus ada chemistry. 1, 2, 3, pasangannya berapa? Satu. Nah, dengan hubungan dengan pasangan harus namanya ada komitmen, betul nggak? Yes. Coba bayangin ya, kalau namanya komitmen, tapi dia ya bisa bilang, oke, ketemuan jam sekian, misalkan kita makan ini, dia ternyata nggak melakukan apa yang kita inginkan. Sebel. Bayangin ini dengan coach loh. Ya kan, bukan dengan pasangan hidup loh. Ya kan, kalau pasangan hidup mungkin ada toleransinya sedikit gitu kan. Tapi kalau yang ini loh, orang yang udah kita bayar, apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak suka? Ya putusin aja kontraknya, betul nggak? Nah, makanya itu terlebih dari misalkan mencari coach yang istilahnya Anda mempunyai titel apa sampai kayak gimana, cek dulu yuk chemistry-nya dulu, cari dulu.
ya kan? Sering sekali orang itu istilahnya apa sih? Tersilaukan oleh misalkan kemampuan dari cara orang itu berbicara sebagai seorang komunikator ya dibilangnya. Wah dia jago lo ngomongnya, keren lo gini-gini. Pertanyaannya dia care nggak? Iya. Kalau dia jago ngomong tapi dia nggak care, Buat apa juga? buat apa juga? Kamu bayar berapa? Gitu loh. Ya bukan kamu punya uang, betul. Misalnya seorang business owner punya uang. Tapi apakah kalau kamu bayar orang yang tidak care dengan kamu, bukan itu sama juga dengan buang-buang uang? Betul kan? Bener. Jadi cari orang yang care. Cari chemistry-nya, betul nggak? Seperti kita berdua, nah kita mencari chemistry. Cari Coach Roni kalau gitu. Iya. Seperti Tapi itu. sepengalaman Coach Roni nih misalkan terkait dengan, kan pasti banyak lah, andai kan kita punya teman-teman yang mungkin dia leader atau sepengalaman Coach Roni deh mentoring gitu ya. Iya. Pasti ada pengusaha-pengusaha atau eksekutif-eksekutif gitu terkait dengan leadership dalam sebuah bisnis Ya. atau organisasi gitu. Mm-mm. Kurang-kurangnya apa aja sih? Ini mungkin klise kali ya, karena ini kan umum banget. Ini Iya, relate iya, karena iya. ini umum banget gitu. Heeh. Mungkin ada yang sering kena deadline terus tiba-tiba lupa juga sama leadership ini gitu. Ya. Kekurangannya apa sih emang biasanya? Itu yang betul yang disampaikan tadi, terutama masalah deadline ya. Iya. Ya itu terutama. Jadi yang kekurangan dari leader terutama ya, saya ini banyak sekali untuk mengcoaching ya dari yang level corporate sampai dengan saya membantu untuk charity yang level UMKM, ya kan ya. Jadi apa sih yang perbedaan yang kalau misalnya kita lihat yang perbedaan mendasar dari level yang corporate sampai dengan UMKM, cuma level di angka nolnya aja sebenarnya. Tetapi kalau secara leadership rata-rata sama. Rata-rata sama tuh karena kenapa sih? Mereka itu jago sekali untuk membuat namanya strategi. Coba bayangin deh ya Bro Inga ya. Yang namanya pebisnis ya, atau yang namanya seorang manajer. Kira-kira dia punya sekolah udah cukup bagus kan ya. Tingkat sekolah akademisinya juga udah bagus. Nah, untuk belajar yang namanya untuk perencanaan pasti diajarin, betul? Betul. Nah, tetapi untuk namanya melakukan perencanaan itu hal cerita yang berbeda. Gitu loh. Nah, kekurangannya di mana sih? Mereka di dalam eksekusinya masih sangat-sangat kendor. Nah, kekurangan kendornya di mana? Disiplin. Sehingga apa yang terjadi? Ya, biasa. Seorang leader biasa nge-push-nya ke siapa? Dia nggak salah katanya. Iya. Salahnya ke siapa? Anak buahnya. Waduh. Bulan loh, gimana nih ceritanya nih? Iya kan? Makin ternyata wah banyak anak buahnya, makin banyak orang yang di-push sama dia gitu. Iya. Nah, itu yang terjadi kalau misalnya dibilang apa sih perbedaan yang paling mendasar? Perbedaan paling mendasar itu paling cuma soal tentang angka-angkanya doang aja sih. Tetapi kalau secara sifat, itu klasik lah, klise juga dibilang ya. Jadi ya tentang bagaimana disiplin dirinya, bagaimana cara dia berkomunikasi, tidak bisa menyampaikan dengan baik, atau lebih banyak marah-marahnya dibandingkan pengen. Tujuannya gini, ketika kita marah-marah tujuan kita apa sih? Kita pengen orang tersebut untuk melakukan apa yang kita inginkan, betul nggak? Benar. Dibandingkan kita marah, kamu bodoh sekali misalnya gitu. Kan kamu bodoh sekali, kamu nggak bisa kita fokusnya sama apa? Sama kelemahannya dia. Dengan kita fokus sama kelemahannya dia, kira-kira di dalam isi hatinya atau di dalam pikirannya bagaimana? Dia akan membentuk suatu blocking, betul nggak? Benar. Aduh, kurang ajar ini atasan saya ngomongnya begini. Aduh, saya sakit hati, ada dendam saya di situ. Apalagi kalau ngomong depan orang gitu kan. Iya, ngomong depan orang. Nah, sering banget tuh. Benar-benar tuh. Sering banget ada leader yang ngomongin di depan orang banyak. Nggak ketahan itu. Kan ngomong. itu berurusan sama bisnis etik ya. Nah, betul. Jadi ketika ngomong di depan orang, wah itu kan udah mangkal banget di dalam hati, betul nggak? Jadi ketika dibilang, kamu harus kayak gini, akhirnya apa yang terjadi? Resistensi. Iya. Nggak dikerjakan. Karena reputasinya terganggu. Iya, kan, di situ. ya udah kalau kamu udah istilahnya menyatakan saya seperti itu, ya udah. Saya akan melakukan sesuai dengan apa yang dibilang. Kan Bapak bilang saya yang seperti itu. Memang saya nggak bisa melakukan. Berarti nggak salah lagi kan, defensif. Iya. Padahal atasnya mau, kan saya bilang supaya Anda mau berubah gitu. Ya, caranya yang salah. Nah, sekali lagi saya bilang di sini, caranya yang salah, Bos, gitu. gitu. Oke, gue juga sering dengar ini nih Coach. Banyak orang yang nanya sama gue, apa sih bedanya leader sama bos? Nah, pas banget ya tadi nanya leader apa bos ya. Leader sama bos. Nah, gue Oke. pengen tanya sama lu. Coach. Nah, kadang-kadang orang sering bilang, ya namanya bos itu leader. Betul gak? Yang namanya leader udah pasti bosnya kita, betul gak? Jadi kayak istilahnya kesaru-saru ya, antara yang mana yang benar, mana yang enggak. Nah, sebenarnya kita harus bisa melihat begini juga ya. Dan yang tadi sebenarnya udah kita sampaikan di awal, ada leader, true leader. Ada satu lagi leader dalam tanda kutip. Leader dalam tanda kutip ini adalah sebagai seorang bos ya. Jadi bisa nggak seorang leader itu ada sebagai seorang bos? Bisa.
Tapi bos itu belum tentu adalah seorang leader. Kenapa? Misalkan dia tidak bisa menjadi seorang leader, padahal dia bos kita. Dia kan memimpin kita, dia mengorganisasi kita, dia mengelola kita. Tetapi di dalam hati orang adalah orang-orang yang dibinanya atau orang-orang yang dipimpinnya tidak merasa ini adalah pimpinan gua, bukan. Cuma berpikir seperti apa? Ya cuma bedanya lu yang gaji gua doang aja gitu kan. Berarti itu sebenarnya bukan karena keterpaksaan. Seorang leader adalah bisa menggerakkan seseorang, orang lain tanpa ada keterpaksaan. Dia dengan senang hati. Misalnya diminta A, tapi dia akan melakukan B, C, D gitu. Nah, itu adalah seorang leader. Jadi yang kedua ya bedanya, itu yang pertama ya, pengakuan di dalam hati. Kedua, misalkan biasanya yang namanya seorang bos ya, itu lebih banyak tentang administrasi yang lebih dibahas tentang dia. Misalkan contoh, pernah nggak ngerasa ada juga yang bos yang peduli banget tentang bagaimana dia pas waktu lagi pagi-pagi, absen pulang. Saya pernah tuh di dalam suatu perusahaan, aduh bosnya itu bisa nunggu di depan mesin absen. Oh ya? Iya, di depan mesin absen dia ngecek, oke, telat ya kamu ya. Wah, bayangin. Kira-kira apa yang ada di dalam benak para bawahannya? Iya kan? Merasa ada keterpaksaan, betul nggak? Nah, itu yang kedua ya, administratif banget orangnya ya. Yang ketiga ya, sebagai seorang bos itu, dia selalu merasa diri dia benar. Sehingga apa? Ketika dia lagi menyampaikan, lebih banyak ngapain? Dia lebih banyak apa? Ngasih tahu, betul nggak? Iya. Ya kan, selalu telling. Oke, kamu harus gini dong, kamu harus gini dong. Pada seorang leader nggak akan bertanya seperti kayak gitu. Kamu harus gini, enggak. Kadang-kadang gini, Bro Ingga, kira-kira kalau misalnya seperti ini, apa yang harus kita lakukan lagi? Oh, kita harus begini-gini. Bagus banget. Kita lakukan seperti yang Bro Ingga. Seneng nggak rasanya? Seneng. Nah, itu leader. Dapat rasa lu dikasih kepercayaan. Iya. Ada itu yang namanya leader mengempower istilahnya. Empowering. Mengempowering orang jadi istilahnya. Kalau coba bayangin, Bro Ingga tolong ini. Jadi istilahnya berasa apa sih? Disuruh. Iya, kayak gimana pesuruh ya. Walaupun jabatannya misalkan dia sebagai seorang manajer, tapi lu harus gini. Tapi merasa kayak gimana? Kayaknya gue bawahan banget ya. Walaupun kayak gue jongos banget ya. Iya. Cungpret. Iya. Iya betul kan. Kadang-kadang pas waktu lagi gitu bisa jadi buat bahan bercandaan kita. Siapa level yang terbawa? Lu dong ya udah kerja. Jadi maka itu sering banget dibilang apa? Direktur nunjuk manajer nunjuk apa? Supervisor nunjuk bawahannya lagi, ya kan? Yang senior staff nunjuk junior. Yang dia udah nggak bisa, gue tunjuk siapa lagi nih katanya nggak. Anak magang gue tunjuk. Anak magang. Ujung-ujungnya gitu kan? Iya ujung-ujungnya gitu. Itu adalah perbedaan antara bos dengan seorang leader gitu. Keren. Oke, gue pengen balik lagi nih ke tadi kan di awal kan gue sempat mention. Iya. Tentang grafolog. Oke. Nah ini menarik nih kalau kita ngomongin grafolog nih. Ini seru nih. Iya. Jadi grafolog itu katanya dari tulisan itu bisa dibaca karakter orang. Iya. Arah cita-cita lo, arah bisnis lo mau kemana gitu kan. Nah menarik nih. Tadi sebelumnya di off air gue sama ada partner gue Imbang. Tadi kita udah sempat dibacain nih. Nah sekarang kita biar asik, kita ada satu orang lagi di sini, ya, Anas kali ya. Biar baru ya gitu ya. Coba mungkin ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya. Boleh. Oke, nanti minta tolong ditanda tangan dan nama jelas ya. Nah, nama jelas itu adalah nama lengkap. Jadi kita udah masuk ke topik grafolog nih, ya. guys. Tapi saya ada mau nambahin nih, boleh ya? Boleh. Jadi kalau yang tadi grafolog kan tadi dibahas adalah membaca tanda tangan, betul ya? Sebenarnya grafologi itu bukan membaca tanda tangan. Grafologi itu membaca tulisan tangan. Oke. Termasuk di dalamnya adalah tanda tangan. Oh. Ya, tulisan tuh yang makanya tadi coach sempat bilang di awal itu kan. Iya. Jadi bahwa itu tulisannya aja juga bisa. Iya, justru yang sebenarnya benar-benar kita analisa adalah sebenarnya tulisan. Ya kan? Tulisan, dan ini ditemukan di mana sih? Sebenarnya ini ada di Eropa. Awal pertama kali itu lebih banyak yang ada di Prancis dan di Jerman. Ya seperti itu. Dan akhirnya ada satu pastor dari Prancis namanya Jean Hippolyte Michon. Itu yang akhirnya kita angkat menjadi seorang bapak grafologi istilahnya. Karena dia yang mempopulerkan istilah grafologi. Ya kan, sebenarnya sebelum Masehi tahun berapa itu saya lupa, bahwa ini sebenarnya sudah diteliti. Diteliti itu dari mana sih? Jadi orang sering bilang apa? Apakah grafologi ini sebagai pseudoscience? Istilahnya ilmu-ilmu ramal gitu kan. Bisa baca, wah dari mana taunya itu? Istilahnya kan orang yang nggak pernah ketemu. Nah ini juga pertanyaan nih ya buat Sobat Pinvest istilahnya. Sobat Pinvest kalau misalnya ketika lagi istilahnya mau dibaca, itu sebenarnya kalau dari grafologi nggak perlu ketemu mukanya.
lihat Dari baca tulisan aja. dari tulisan, dari tanda tangan, kita bisa lihat orangnya tuh seperti kayak gini loh. Tapi kita nggak bisa ngebaca begini, yang nggak bisa dilihat apa. Oh, dari tulisan saya bisa ngeliat ini perempuan ya. Itu enggak. Oke. Itu nggak ada hubungan di sana ya. Jadi kadang-kadang kan kita juga bisa menemukan ada laki-laki, tapi tulisannya bagus banget gitu kan ya. Kalau saya termasuk alirannya yang tulisannya jelek nih, Iya. Bro Hingga. Bro Hingga nggak tahu nih, bagus termasuk yang bagus apa? Enggak juga sih. Termasuk yang bagus ya. Jadi Oke. tadi di off air ini kita sempat dikasih tahu dan matchnya itu sekitar 100% ya Bang ya tadi ya. Nah coba Ya. Anas coba yang Ya. tantangan Anas mana? Nah, Ya, sambil saya kasih pendahuluan lagi tentang grafologi. monggo coach Ya. coba. Ya, sambil saya kasih pendahuluan ya. Boleh. Jadi, kalau yang namanya grafologi ini dia kenapa sih akhirnya bisa kita lihat dari tulisan ya, dari tanda tangan? Karena dia dikumpulkan dari ribuan tulisan. Oke. Ribuan tulisan, dilihat pola-pola. Jadi ilmu ini ilmu apa sih? Sebenarnya statistik. Ya kan? Contoh yang paling gampang saya selalu bilang seperti ini kan, ilmu metafisik itu sebenarnya juga ilmu statistik. Kita ngumpulin pola-pola ya, misalnya kayak gimana. Sehingga kita bisa tahu, misalkan contoh yang sederhana yang orang paling banyak istilahnya menerima, misalkan contoh gini, kita pengen meramal ekonomi Indonesia untuk tahun ke depan, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa dong. Masa sih? Meramal ekonomi Indonesia Oh, ke depan bisa bisa, dong. bisa. Pasti bisa. Karena kenapa? Kita punya data-data yang saat ini. Sehingga kita bisa memperkirakan tahun depan seperti ini. Yang membedakan adalah akurasinya, betul nggak? Iya. Ketika kita meramal, akurasinya berapa nih? Nah, sama seperti grafologi. Kenapa kita bisa melihat? Kita bisa melihat karena kita sudah ngumpulin. Tapi yang membedakan apa? Akurasinya. Yang membedakan kayak seperti apa nih? Contoh, orang-orang yang baru belajar. Atau yang biasa cari dari Google ya, dari Mbah Google, ya, jadi ngecek-ngecek, wah berasa bisa, misalnya gitu. Ya mungkin aja Anda bisa. Tapi yang membedakan akurasinya. Ada yang kalau misalnya sudah lama, sudah ikut dari sekolah, seperti saya ikut dari sekolahnya sendiri, sampai ke level master, bisa sampai ke gimana gitu, kita belajar ratusan traits. Traits itu apa sih? Bentuk tarikan tangan, tulisan tangan. Ya kan? Jadi kita dengan mempelajari ratusan traits, kita bisa mendapatkan akurasi yang jauh lebih baik. Ya kan? Saya tidak bisa bilang sempurna, tapi saya bilang adalah lebih baik. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, saya panggilnya apa nih? Anastasia. Siap-siap Anas. Ya, apakah kita interaksi atau seperti kayak gimana? Di sini? Nggak perlu ya? Oke, saya bacain aja di sini ya. Ya, mudah-mudahan ini akurasinya tinggi. Nanti tinggal dikasih kode ya. Akurasinya kalau tinggi, oke gitu. Nah, ini rata-rata nih mau ditunjukin nggak? Ditunjukin Boleh. ya? Nah, ke sini ya. Sini. Nah, oke. Sudah ya? Oke. Cukup. Nah, biasa zaman sekarang ini, terutama anak-anak milenial, tulisan tangannya udah kita bilang itu banyak kan tulisan lepas. Ya, tulisannya contoh tulisan lepas tuh apa sih? Tulisan misal tulis huruf A lepas selesai, habis itu bikin huruf apa lagi? M, huruf N ya kan. Jadi tidak sambung. Kalau zaman dulu kita selalu diajarin, bahkan anak saya sekarang itu masih diajarin tulisan sambung. Ya, masih ingat nggak tulisan sambung? Masih. Masih ya? Yang begini. Iya, tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai kalau untuk real life nggak pernah. Ya, karena lebih lama biasanya tulisan Iya. sambung. Tapi tahu nggak sih, ternyata ini berdasarkan riset juga, orang yang menggunakan tulisan huruf sambung itu IQ-nya, kecerdasannya lebih tinggi daripada orang tulisan lepas. Gitu. Iya. Nah, karena saya kasih tahu bocornya kayak gitu, langsung mau dirubah nggak nih? Iya. Iya kan? Coba cek. Contoh. Coba cek. Pertama, tulisan dokter banyak sambung atau banyak lepas? Sambung. Sambung. Profesor sambung atau lepas? Sambung. Sambung. Doktor sambung. Ya kan? Rata-rata pimpinan CEO hurufnya sambung atau lepas? Sambung. Sambung. Kecuali staff rata-rata tulisannya Lepas. Jadi yang pertama seperti itu ya. Ya, jadi ini menentukan dari misalnya kecerdasan. Kedua, yang menguntungkan dari tulisan huruf sambung apa? Dengan dia menggunakan huruf sambung, biasanya pikiran dia jauh lebih mengalir dibandingkan dari tulisan lepas. Sehingga anak milenial yang sering tulisannya lepas, coba bayangin, fokusnya sangat-sangat rendah. Dalam waktu sebentar ke distract, ya kan? Kalau zaman-zaman dulu, orang tuh bisa kayak gini, bisa stay lama gitu loh. Nah, bahkan di dalam dunia training sendiri nih ya, Bro Inga. Saya kasih tahu di dalam dunia training, dulu orang bisa stay, nungguin 40 menit, diam, nungguin. Sekarang, kalau dia udah dalam 10 menit, kita tidak melakukan ice breaking, kita tidak melakukan sesuatu di sana, wah udah mulai hilang tuh pandangannya nanar ya. Orangnya udah mulai nggak kebayang, udah mulai blur gitu kan ya. Dia mulai nggak fokus atau pikiran udah mulai menghilang kemana. Nah itu, pengaruh dari zaman sekarang juga bisa kelihatan dari tulisannya juga.
Nah, kalau bisa dilihat dari tulisan di sini, ini tulisan yang sering dipakai nggak? Tulisannya. Ini tulisannya huruf besar semua masalahnya. Memang sering pakai huruf besar semua. Oke. Tulisan huruf besar semua ini sebenarnya ada bagus, ada jeleknya juga. Tulisan huruf besar dengan dia menggunakan kapital semua, biasanya dia mempunyai PD-nya tinggi, ya kan? Tetapi kalau dia ada huruf besar, kemudian ada huruf kecilnya, dia melakukan dinamika, biasanya orang tersebut bisa lebih fleksibel. Okay. Nah, orang-orang dengan tulisan kapital yang besar, karena dengan dia biasanya mempunyai PD-nya tinggi, dan biasanya lebih stubborn, ya. Lebih stubborn, jadi susah di ngomongin. Jadi kalau dia banggut-banggut aja dari tadi. Jadi kalau udah di ngomongin A ya, kalau bukan atasannya yang nge-push, itu biasanya susah tuh mau dijadiin B ya. Biasanya kita harus melakukan sedikit trik supaya dia bisa mau merubah ya. Tapi orang-orang dengan huruf A, misalkan huruf depannya besar, terus berikutnya dia hurufnya kecil ya, itu jauh lebih mudah dibentuk ya. Biasanya kita mau mencari misalkan karyawan kita ya, itu biasanya orang yang mempunyai istilahnya ada yang besar, ada yang kecil, dinamikanya tuh ada. Gitu loh, ya kan? Ketika dia tulis ini hurufnya besar, ketika dia tulis ini dia hurufnya kecil gitu. Ada mempunyai dinamika seperti itu, jadi orang hidupnya itu jauh lebih enak, bisa lebih ditata, ya kan? Bisa kadang-kadang dia stubborn juga nggak? Bisa stubborn, tapi bisa lebih dibentuk. Nah itu seperti itu. Kedua yang saya lihat di sini yang menarik sekali dari Anas, panggilannya Anas ya. Ini adalah orangnya, bagus nih. Ini adalah sebenarnya orang yang profesional, bisa diandalkan. Jadi kalau dikasih kerjaan bisa dikasih ke dia, tetapi ya, ini ada tapinya nih. Boleh dibukain yang jeleknya atau yang bagusnya aja? Boleh ya? Enggak. Saya buka yang kadarnya masih ringan, ya. Tapi kadang-kadang dia sering sekali gini, kalau istilahnya ya, menutup dirinya juga. Kalau misalnya dia ada kekurangan gitu kan ya, dibilangin dia suka menutup. Enggak gitu kan. Sering ada justifikasi seperti kayak gitu, dan kadang-kadang saya lihat di sini ada rasa ketidakpedean sama dirinya dia. Ada rasa tidak pede. Kelihatan di sini ada rasa tidak pedenya. Tapi beruntungnya tidak sampai dalam. Nah, mudah-mudahan ini kalau atasannya, siapa nih atasannya, ya, tidak sampai terlalu ditekan, karena kalau dilihat dari tulisannya di sini ada rasa ketertekanan di sini. Ketertekanan bisa dalam pekerjaan, bisa dalam kehidupan, kita nggak tahu ini bisa dalam tekanan dalam kehidupan atau dari pekerjaan ya, tapi ada tekanan. Ketika ini saya pernah membaca juga ya, ketika ini ternyata sama atasan yang nggak tahu dan lebih ditekan lagi, ini mempunyai peluang untuk bunuh diri. Betul, jadi ada beberapa juga yang kok ketawa-ketawa bisa mempunyai peluang bunuh diri. Dan satu hal lagi nih, ini mungkin sesinya harus di luar dari sini. Kalau saya melihat dari tarikan dari tanda tangannya di sini ada rasa-rasa penyesalan, garis penyesalan. Jadi ada yang mungkin dilakukan di masa lalu yang disesalkan, dulu harusnya nggak ngelakuin itu. Sayang, misalnya kalau nggak ngelakuin itu harusnya bisa begini. Ayo. Seperti itu. Nah, ini tadi saya juga bilang banyak sekali keterbatasan yang sebenarnya bukan dari orang lain. Jadi kalau misalnya Anas bilang, saya bisa sukses nggak sih? Kalau saya lihat dari sini, orang yang bisa diandalkan, orangnya istilahnya sebagai seorang komunikator bagus juga, ya kan, mempunyai keinginan untuk berkembang juga ada. Tetapi yang membatasi dia adalah pikiran dia, sama tuh. Lo enggak? Sama kayak gue. Pikirannya, jadi yang ngebatasin dari dirinya sendiri. Jadi sebenarnya gini, kalau jadi atasannya nggak usah kita bilang maki-maki gitu, nggak usah. Cukup bilang seperti ini aja, dia akan merasa sendiri kok. Coba kamu pikir deh, kamu punya salah apa gitu. Ya kan, nanti dia akan merasa, oh iya ya, kayaknya mungkin salah itu kali ya. Kita nggak usah bilang, padahal kita juga nggak ngerti ini salah apa. Nggak apa-apa, cukup dengan itu aja dia akan merasa tertekan sebenarnya. Aman Anas ya, kita sama Anas ya berarti ya. Tos dulu kita. Nah seperti itu. Tapi ini satu lagi saya bilang nih, dari sisi Anas sendiri ya, saya lihat di sini. Ya ini lebih bagus untuk apa sih? Di dalam segi komunikasi ini jauh lebih bagus. Ya, jadi kalau misalkan untuk Anas nih ya, untuk supaya dia tidak stres, apa yang bisa dilakukan sama Anas sebenarnya adalah komunikasi. Komunikasi dengan siapa aja juga boleh, ya kan? Kalau bingung komunikasi sama binatang, yang penting komunikasi gitu loh. Itu bisa, dia bisa melepaskan namanya stresnya. Jadi kalau saya lihat di sini Anas itu butuh namanya melampiaskan apa yang ada dalam pikirannya ngomongin ke orang. Harus ada tampungannya. Kalau tidak akan membuat dirinya stres. Nah, kalau boleh tahu Anas di bagian apa? Kreatif marketing. Oke. Nanti kalau saya kasih tahu di sini nanti berubah alirannya aja. Enggak usah ya. Enggak usah. Ya udah. Akurasi gimana, Nas? 100%?
90%. Ya, kan belum dibaca semua. Sebenarnya iya, gini, iya. gimana cara kita membaca? Ketika orang itu menulis di dalam satu lembar A4 atau folio, tulis full, ya, kemudian tanda tangan, nama jelas, itu kita akan membaca berbagai macam traits. Misalnya contoh ya, kita bisa menemukan nggak? Misalnya contoh gini, kita sering bingung bilang, yang tukang tipu tuh si A atau si B, betul nggak sih? Kalau dulu pengalaman saya di waktu itu di profesional di salah satu perbankan, ya kan, kita disuruh buat namanya berita acara, ya kan. Tapi berita acara tuh biasanya dilakukan dengan apa sih? Ketik, betul nggak? Diketik kita cuma 3 tanda tangan, betul. Udah ketik tanda tangan, nama pun kita nggak tulis, cuma tanda tangan doang aja. Tetapi yang benar kalau kita pengen lihat ini orang yang nipu siapa, tulisan tangan itu adalah yang paling valid. Tahu nggak Bro Ingga? Sampai dengan sekarang ya di perusahaan-perusahaan Perancis nih, mereka menerima lamaran kerja ya. Kalau lamaran kerja itu apa? Application letter ya. CV kali. Iya, application letter. Application letter ya. Kalau misalnya rata-rata kita terima di perusahaan tuh rata-rata dalam bentuk apa? Udah Ketikan dalam ya. bentuk ketikan. Ketikan tapi ada tanda tangan. Bahkan tanda tangannya digital pula gitu kadang-kadang kan. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan Prancis, mereka itu lebih banyak application letter harus tulisan tangan, diharuskan tulisan tangan. Di Prancis. Di Indonesia perusahaan Prancis juga dengan tulisan tangan. Nah, itu herannya. Karena mereka asal-usulnya kita terima untuk belajar yang namanya grafologi dari Prancis juga. Jadi kalau misalnya di Prancis itu sekitar hampir dengan 80% ya perusahaan-perusahaan di sana untuk rekrutmennya menggunakan dengan grafologi. Jadi mereka dengan tulisan. Nah, pertanyaan begini, sekarang masih perlu nggak sih? Wah, ini nanti banyak yang menyerang saya nih. Masih perlu nggak nih psikotes, misalnya seperti apa? Ya silahkan ya, itu masing-masing ya, supaya menetralkan. Yeah. Tetapi dari tulisan, kita bisa melihat orang tersebut ke depannya, karakter sebenarnya. Nah, kenapa pertanyaannya? Bisa kita lihat sampai karakter sebenarnya. Padahal psikotes mungkin ada. Nah, kenapa? Karena yang namanya tulisan, kita bilang tanda tangan dulu deh. Kalau tulisan mungkin orang bilang, tapi kan saya bisa rubah-rubah nih tanda tangan ya. Kadang-kadang namanya tanda tangan, kita ngatur nggak itu tanda tangan? Ngalir aja, betul nggak? Ngalir aja. Kayak ada di otak, ngalir aja. Jadi, kita selalu bilang apa? Handwriting is a brain writing. Ya, tulisan tangan adalah tulisan dari otak sebenarnya. Jadi, apa yang ada di otak itu tersimpulkan semua di tulisan tangan. Sehingga kita bisa membaca apa yang ada di otaknya. Tahu nggak, Bro Ingga? Waktu itu, di salah satu sekolah grafologi, saya ditesnya begini. Suruh dikasih 3 sampel, baca siapa pencuri yang berada di dalam perusahaan. Analisa dari mana? Tulisan tangan. Baru bisa lulus. Nah, seperti itu. Dari tulisan tangan. Dari tulisan tangan kita bisa ngelihat apa aja sih? Karakter. Pertama tadi udah saya itu live demo sedikit ya. Karakter. Kedua, kita bisa tahu apa? Minat dan bakatnya dia. Ketiga, kita bisa melihat bukan hoki ya, tapi keberuntungan atau cara berpikirnya dia sebenarnya sih. Cara berpikir mempengaruhi juga dengan keberuntungan, betul nggak sih? Betul. Orang yang pesimis ya lebih cenderung banyakan tidak berhasil, betul nggak? Tapi orang optimis banyakan berhasil. Kita bisa melihat itu dari tulisan tangan. Nah, keempat, kita bisa melihat lagi apa? Sakit. Penyakit. Penyakitnya yang berhubungan dengan apa? Saraf. Karena it's a brain writing. Jadi kalau ada saraf kita yang rusak, kelihatan juga di dalam tulisan. Ya kan? Itu kita bisa lihat. Ya, bisa kelihatan semua dari sana. Ya. Yang terakhir kita bisa melihat apa lagi? Misalnya dari tulisan tangan atau misalnya dari tanda tangan. Kita bisa melihat apa yang disembunyikan sama dia. Kebohongannya. Ya kan? Jadi kalau potensi orang tersebut melakukan namanya fraud, melakukan namanya sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan di dalam perusahaan, itu bisa kita lihat di sana. Apakah orang ini cenderung licik istilahnya? Kita bisa lihat dari tulisan tangan. Nah itu menarik ya. Itu kita bisa lihat semua. Dan bisa dirubah nggak? Itu pertanyaannya tuh harusnya. Itu. Bisa dirubah nggak ya? tuh? Sobat Pinvest. Jadi kalau misalnya bilang, aduh ini tanda tangan saya kusut nih katanya. Nah balik lagi nih. Sebenarnya saya akan cerita tentang asal muasal kenapa saya belajar tentang istilahnya grafologi. Coba saya pengen nanya sama Bro Ingga. Kalau Bro Ingga punya teman, ini kasusnya di saya nih, tapi saya lempar ke Bro Ingga. Bro Ingga punya teman, ya. Dulu kita lihat orangnya biasa. Mungkin kalau aset mah, ya udahlah itu punya orang tua. Mungkin tapi biasa aja gitu loh, ya. Dan dia bukan orang terkenal, bukan orang yang punya duit, bukan orang biasa aja, ngomong juga malu-malu gitu kan ya. Dia tanda tangan, masuk waktu itu udah tanda tangan. Kebetulan saya waktu itu di bank, ya kan. Dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan ya, saya lupa, 1 bulan. Dia datang lagi ke saya bilang,
Ron, saya mau rubah spesimen. Spesimen itu artinya yang buat ditandatangan ya. Jadi kan yang bisa dibaca di bank ya. Dia mau rubah spesimen. Plus dia rubah KTP-nya tanda tangannya. Oke. Terus biasa dong kita ngomong, bro, ya kan tanda tangan lu perasaan sama tanda tangan yang lama, kerenan tanda tangan yang lama. Ya inget gitu ya. Jadi kadang-kadang pas waktu kita lagi bikin tanda tangan, yuk Sobat Pinvest cek tanda tangannya masing-masing. Kadang-kadang kita mentingin tanda tangan kita itu kelihatan keren, atau nanti bisa hasilnya kita jadi tujuan kita hasilnya bisa jadi keren. Ya, dia tanda tangannya jadi lebih jelek banget maksudnya. Kayaknya kerenan tanda tangan lu yang lama deh. Itu tanda tangan orang sukses biasanya kayak gitu kan. Karena nggak ngerti, betul nggak? Tapi udahlah bro, pokoknya gue pengen robah. Ya udah, ya dirobah. Kita ikutin aja. 6 bulan kemudian ketemu sama dia lagi. Wah ngomongnya udah beda bro Ika. Dulu ngomong, bro Roni kayak gini-gini. Sekarang, bro apa kabar? Beda banget kan? Waduh, apa yang terjadi berbeda nih? Kok bisa kayaknya lebih semangat, lebih kayak gimana? Cek. Ternyata aset dia bertambah. Dompet dia makin tebel. Jadi kalau pas waktu lagi ketemuan, wah udah biasa. Tenang, on me. Ya kan, jadi kalau makan, tenang aja. Mau makan, pesan gitu kan. Udah santai misalnya kayak gitu kan. Wah bro, kok lu bisa ngerubah? Ingat nggak waktu itu gua rubah tanda tangan? Ingat bro. Nah itu salah satunya dari sana gue diliatin tuh. Jadi mesti dirubah tanda tangannya. Oh gitu. Biasa dong. Apa kepikiran dari Bro Ingga kalau misalnya tahu kayak begitu? Wah udah sukses nih berarti nih. Selain dari itu apa lagi? Ayo saya pancing nih. Kira-kira apa lagi? Selain dia udah sukses apa lagi? Wah ada yang berubah nih. Biasa kan kepo. Oh udah pengen berubah. Pengen nggak berubah juga? Pengen dong, langsung bilang, bro, lu ketemu di mana? Betul dong. Lu lihat di mana? Gue mau juga dong. Iya dong, natural dong. Kalau orang sukses kita juga pengen sukses dong. Bukan artinya kita jadi sirik. Lu jadi jadi kayak gimana? Enggak dong. Lu ketemu dia di mana? Gue juga mau dong. Nah, keselnya nggak dikasih tahu. Kesel kan, nggak dikasih tahu. Ya pokoknya adalah. Gue juga pengen dong. Namanya orang juga pengen dong. Nggak dikasih tahu. 1 tahun kemudian. Jadi 6 bulannya lagi ya. 6 bulan kemudian akhirnya apa terjadi? Dulu dia nggak punya aset. Kontrak misalnya gimana. 1 tahun kemudian dia punya ya 2 aset, 2 tempat lokasi properti yang berbeda. Tambah panas gak sih bro? Panas lah. Panas. Orang kita tahu dulunya dia kayak gimana. Waduh ngomong juga udah makin asik lah misalnya kayak gimana. Panas kan. Akhirnya kayak gimana. Aduh kayaknya mesti belajar. Cari kemana pun cari. Dari sekolah 1. Grafologinya kayaknya kurang. Ini belajar lagi. Sampai di luar negeri punya belajar juga kan. Oke, ternyata begini tuh caranya. Rubah juga. Coba dong praktek sendiri dong. Yang pertama kan praktek ke diri sendiri. Berubah nggak tanda tangan? Berubah. Salah satunya yang dirubah tanda tangan. Tulisan juga kita rubah ya. Berubah tanda tangan. Kalau misalnya nanya, sekarang coach udah berapa banyak sih rubah tanda tangan? Udah 4 bro Iga. Udah 4 kali rubah tanda tangan. Dan setiap kali perubahan tanda tangan itu selalu ada perubahan di dalam hidup. Gitu? Iya, selalu ada perubahan di dalam hidup. Peluang lebih terbuka, pandangan juga jadi lebih berbeda, ya kan? Karakter juga bisa berbeda gitu loh. Menarik ya? Cuma dari tanda tangan dan tulisan. Orang bilang itu mistik katanya. Enggak ada. Itu statistik gitu. Gitu. Oke coach, kalau sekarang kita masuk ke hipnoterapis nih. Oke. Hipnoterapi, bukan hipnoterapi ya. Nggak boleh hipnoterapis. Karena itu terapis orangnya. beda ya. Oke. Oke, kalau hipnoterapi menurut lo gimana? Nah, kalau hipnoterapi ini juga kadang-kadang masih ada yang belum menerima. Karena hipnoterapi ini belajar tentang bagaimana alam bawah sadar. Kalau kita bilang alam bawah sadar itu ada atau kagak, ya gampangnya begini aja lah. Ketika kita menutup mata kita, bukan selamanya ya kita menutup mata kita ya, pasti kita mendengar ada suara-suara nggak sih? Iya. Pasti mendengar suara-suara. Suara siapa sih? Suara diri kita sendiri. Orang bilang apa sih? Suara hati nurani. Betul nggak? Suara hati nurani. Kalau kita mempelajari di dalam namanya hipnoterapi, itu suara-suara dari alam bawah sadarnya kita. Ya kan? Suara alam bawah sadarnya kita, apa yang harus kita penuhi, dan bagaimana alam bawah sadar kita bisa bersikap. Yang akhirnya mempengaruhi alam sadar kita. Kita seperti ini, seperti kayak gimana. Jadi kalau kita menilai diri kita ini, kita adalah orang seperti ini, kita melihat itu seperti dari puncak gunung es. Kita melihat itu cuma sekitar 20%-nya. 80%-nya itu nggak bisa dilihat. Kenapa orang bisa menjadi contoh? Kenapa orang bisa menjadi orang yang jahat banget? Bisa menjadi orang yang preman misalkan. Bisa menjadi orang yang anarkis. Dia nggak tahu dalam asal-usulnya kenapa. Yeah. Di dalam hipnoterapi kita belajar menggali sampai ke dalamnya. Kenapa orang tersebut bisa bersikap demikian.
Ya kan kita gali. Ternyata waktu itu kita pas waktu lagi kita balikin waktunya, ketika dia umur 5 tahun, dia ternyata misalnya dibully, ada dibully sama orang tua, ada dibully sama teman-temannya. Makanya hati-hati sekali ya, teman-teman sobat Pinvest semua, hati-hati. Pengalaman masa kecil kita akan mempengaruhi karakter untuk di kita ke masa depan. Jadi untuk batasan nih, kata bilang, kalau ditanya nih, batasannya gimana sih coach? Misalnya ya, batasannya umur berapa sih yang menentukan karakter kita ke depannya? Ada orang bilang, waktu masa akil balik. Kalau akil balik tuh waktu kapan ya? Waktu lagi setelah Sekitar umur 12 lah. SMP lah ya, SMP akil balik. Ada juga yang bilang umur 7 tahun udah mulai berubah, ada pandangan. Di dalam misalkan grafologi pun juga ada menilai dari sekitar umur sekitar 7 tahun. Tapi di dalam Chinese Metaphysics kita melihat orang itu karakter terbentuk ya sebenarnya dari awal udah ada. Tetapi karakter fixnya nanti untuk sampai ke depan yang nggak bakal beda-beda jauh, umur 4 tahun aja kita udah bisa lihat. Jadi menarik banget ya, umur 4 tahun kita juga bisa lihat. Nah, jadi kalau kita di dalam hipnoterapi kita belajar tentang bagaimana alam bawah sadarnya ini dan bagaimana cara kita memprogramnya. Jadi kalau kita mau sukses, sebenarnya bisa nggak sih? Bisa. Tadi kan saya bilang, oh misalnya contoh nih, Mbak Anas, oh ini yang membatasi sebenarnya dari dirinya dia. Mental block kita sebutnya. Nah, mental block ini harus dilepas dong. Nah, coba bayangin, saya kasih perumpamaan yang sederhana. Ketika orang sedang berlari, ya, cepetan mana orang berlari tanpa beban, sama orang satu lagi berlari, bawa ransel, isinya batu semua, berat. Oh. Ya nggak beban dong. Nah, yang pakai bawa beban itu susah banget kan. Orang dengan mental block bisa nggak dia susah? Bisa. Tapi usahanya luar biasa. Effort banget. Jadi kadang-kadang orang bisa merasa seperti ini. Saya tuh nyampe sini, rasanya capek banget. Benar. Tapi yang satu masih belum capek. Yang satu kayaknya, energinya kok kayaknya nggak habis. Iya, nggak habis energinya. Nah itu yang harus diurai, kita belajar ya. Setelah kita udah lihat ini, dari istilahnya, dari kacamata grafologi, kita benerin dari mana? Hipnoterapi. I see. Kita bongkar, kita beresin, ya kan? Kita damaikan dengan dirinya sendiri, ya kan? Ternyata ya, Bro Inga ya, dari pengalaman saya melakukan hipnoterapis kepada klien-klien, banyak yang bermasalah itu sebenarnya bukan dari luar. Ternyata dari diri dia sendiri. Internal dia. Terlalu curiga, terlalu memberikan beban berat terhadap diri dia sendiri gitu loh. Terlalu kasih, istilahnya apa sih, harapan yang sangat-sangat tinggi. Misalkan contoh, saya itu sukses kalau di belakang ini kadang-kadang terlalu tinggi. Ya kan? Saya akan happy kalau misalkan contoh, kalau saya sudah punya uang sekian yang ada di tabungan saya. Padahal namanya untuk bahagia nggak harus dengan ada punya uang seperti itu kan. Coba bayangin, lu bisa bahagia nih, ya kan? Tapi kalau lu mati, lu bisa bahagia nggak? Bisa kan enggak, ya kan? Tapi kalau misalnya contoh bahagianya misalnya seperti ini, kita bisa menikmati atau merasakan bahagia. Ketika kita bisa bangun pagi aja, kita masih bisa bernafas, ya kan? Kita nggak sakit apa-apa, kita harus bisa merasa bahagia. Oh bahagia, ternyata saya masih ada hari ini, betul nggak? Ternyata saya masih bisa bernafas, saya masih sehat. Itu orang harus bahagia. Nah itu poin-poin yang berada di bawah lapisan dari gunung es. 80% yang kita obrak-abrik di dalam hipnoterapi. Itu yang kita lakukan. Jadi ada kaitannya dengan grafologi. Grafologi membacanya, hipnoterapi menyelesaikannya. Luar biasa. Begitu. Terima kasih loh Coach. Ya, sama-sama. Kita terbantukan banget loh untuk mendengarkan Coach ini. Ketika Coach Roni bertitah, itu kita di belakang soalnya di offline kita merasa terbantu banget sih. Bertitah bukan bersabda ya. Iya, bersabda. Thank you banget loh Coach Roni. Sama-sama. Anyway, buat teman-teman yang masih penasaran banget dan pengen tahu, boleh loh nanti tanya-tanya di kolom komentar kita. Dan nanti itu akan relate dengan yang akan kita buat nanti sama Coach Roni. Yes. Good newsnya, Pinvest dan Coach Roni nanti kita akan kolaborasi. Dan nanti akan ada YouTube, channel. Bukan, ada program sendiri di YouTube. Okay. Nah, gitu ya Coach ya. Iya. Coach, tapi sebelum pamitan, gue ada sesuatu untuk lo. Wow, kenang-kenangan ya? Kenang-kenangan. Buah tangan ya? Buah tangan. Wow. Ada tantangannya. Wow, luar biasa. Bisa dibaca ya? Bisa dibaca, Coach. Oke, buat anti PR. Oke, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang ingin buat teman-teman jangan lupa kunjungi kami di pinvest.co.id dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen di YouTube Pinvest. Saya Inga Putra. Saya Roni Francis. Sampai jumpa di Pikes selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.